Oleh sebab itu dengan ketekunan yang saya bilang tadi, kita dapat tahu, kita dapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan, kayak di mana arah yang saya harus tuju, di mana tempat yang harus saya lakukan, di mana apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui, untuk mendapatkan, untuk merasakan jalan keluarnya itu. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kita tetap berusaha, kita tetap yakin akannya untuk mencari jalan keluar yang telah disediakan oleh Tuhan, meskipun kita tidak melihatnya. Dan juga ada cara yang kedua, yaitu lakukan perubahan nyata. Maksudnya perubahan nyata itu gimana? Dari pencobaan-pencobaan yang kita telah kita hadapi, telah kita lalui, pasti kita ada namanya belajar dari masalah-masalah itu. Kayak misalkan saya berbuat masalah dengan suatu teman karena sifat saya yang mungkin tidak disengaja menyinggung dia. Dan itu adalah suatu masalah yang dimana dapat kita pelajari kayak, oh letak kesalahan saya di mana, kenapa saya melakukan itu, dan apa yang dapat saya lakukan untuk perbaikan dengannya, untuk kembali ke arah yang benar dari masalah itu. Jadi kita harus belajar dari cobaan-cobaan yang telah kita hadapi. Bukan hanya kita cuma ada pencobaan kita berdoa, dan pas sudah tidak ada pencobaan alias kita hidupnya happy aja, kita malah lepas dari Tuhan. Itu tuh bukan yang Tuhan mau. Tuhan ingin di segala rintangan, di segala sukacita kita tetap berteguh kepadanya. Nah, itu adalah apa yang perlu kita lakukan di dalam pencobaan. Nah, saya juga ingin cerita dikit kenapa saya ingin mengambil tema yang bernama pencobaan. Karena kita pasti sempat hilang arah, sempat putus asa akan dari keputusasaan atas dari pencobaan-pencobaan itu. Jujur pengalaman saya di mana puncaknya bagi saya pencobaan-pencobaan itu adalah di zaman COVID. Pasti saya juga merasakannya, di mana benar-benar itu sekolah di lockdown, di mana kita belajar di rumah sendiri, terus juga di karantina, yang dimana kita nggak boleh keluar, bahkan untuk bekerja pun harus di rumah. Dan di saat itu benar-benar parah banget, sampai saya benar-benar hilang arah, karena itu benar-benar puncaknya pencobaan di kehidupan saya, yang dimana juga dalam pendidikan itu kan kita belajar di rumah masing-masing menggunakan HP. Nah, pada momen itu juga pun bisa dibilang ayah saya sendiri itu juga sedang kesulitan dalam pekerjaan, apalagi banyak yang di PHK, apalagi juga customer tuh mulai sedikit karena karantina ini. Nah, itu benar-benar sulit untuk bagaimana kita bangkit dari perekonomian yang sangat membusuk itu. Bahkan ada kalanya saya benar-benar nggak bisa belajar karena saya nggak punya HP gitu untuk berinteraksi dengan guru-guru, dengan sekolah, hingga yang bisa dibilang waktu kelas 10 semester 2 itu ranking saya turun dari ranking 2 jadi los ke ranking 10 gitu. Banyak tugas-tugas yang saya nggak kerjakan karena saya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Apalagi sekolah saya dari rumah saya itu juga jauh. Jadi untuk perjalanan misalkan untuk ketemu guru pun itu juga jauh banget dan butuh biaya. Dimana sulit banget untuk berinteraksi dengan guru, tanya-tanya dengan teman kayak apa sih yang harus dikerjakan, apa aja tugas-tugas. Itu benar-benar saya benar-benar nggak ada masukan pendidikan sama sekali di masa itu, hingga juga perekonomian itu benar parah banget. Ayah saya benar-benar mati-matian bekerja untuk membangun perekonomian saat COVID itu. Juga banyaknya masalah antara keluarga, pasti tahu lah soal perekonomian itu gimana di keluarga itu pastinya hebat banget parahnya. Dan itu juga saya benar-benar
saya benar marah kepada Tuhan kayak kenapa harus ada COVID gitu. Di tengah-tengah kelas 10 saya yang bisa dibilang itu sangat menyenangkan, sangat membuka pikiran saya, sangat happy gitu. Dengan pengalaman-pengalaman baru itu, tiba-tiba ada yang namanya COVID yang mana itu merubah segala aspek kehidupan saya, dari ekonomian, pendidikan. Itu benar-benar membuat saya hilang arah, benar-benar saya putus asa. Hingga singkat cerita di tahun 2021-2022 di mana COVID dengan baik, itu saya mulai yakin kepada Tuhan, kayak terus berdoa kayak di Tuhan, di tengah COVID ini Engkau telah menjaga saya hingga dimana COVID sudah selesai. Tolong terus bimbing saya, terus temani saya di segala pencobaan-pencobaan ini sehingga saya tetap bangkit, tetap teguh dengannya, dan saya tetap percaya padanya meskipun jika tidak ada pencobaan lagi. Dan puji Tuhan, setelah COVID itu berakhir, keadaan perekonomian bisa dibilang jadi lebih baik, juga pendidikan saya juga bisa dibilang oke lah. Jadi saya cukup senang, cukup bersyukur kepada Tuhan karena saya telah menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat itu, yang dimana pasti kalian juga pernah atau mengalami dimana COVID itu yang marah-marahnya, dan itu membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan itu aja sih tentang cerita saya. Juga saya pengen ngasih kata-kata kalian kayak percayalah bahwa Tuhan pasti akan bersama kalian dan selalu bersama kalian. Jadi jangan kalian hilang arah di tengah pencobaan, janganlah kalian putus asa. Teruslah bertekun dalam doa, dalam bersyukur, dalam beribadah, dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan melakukan firman-firman-Nya hingga kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang kuat gitu akan pencobaan-pencobaan yang kalian hadapi sekarang. Karena pencobaan itu memurnikan iman kita, layaknya emas yang menjadi murni karena api, yang dimana emas itu menjadi lebih berharga, bernilai. Begitu juga dengan kita yang sedang dihadapi dengan pencobaan, kita bangkit dari pencobaan itu sehingga kita belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang mungkin akan datang di hari hari. Dan semuanya itu atas nama Tuhan juga. Kita tidak pernah melupakan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita ceritakan kepada Tuhan, apa yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan tidak pernah ada untuk kalian, tapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersama kalian dan selalu bersama kalian hingga akhir waktunya. Untuk menutupi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setelah akhirnya juga khotbah saya. Kiranya apa yang saya ceritakan, apa yang saya luapkan dapat menjadi penerang bagi masing-masing kita di sini. Dan juga Tuhan, kiranya kami menjadi yakin akan kehadiran Engkau, kami menjadi percaya akan mujizat-mujizat Engkau di tengah pencobaan-pencobaan ini. Dan kami tidak akan hilang arah, dan kami tidak akan menjadi putus asa, karena pencobaan-pencobaan inilah yang akan membentuk diri kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Semoga setelah kita menyelesaikan perang ini, kita mendapat pulang ke rumah dengan hikmat, dengan pengetahuan tentang pencobaan yang lebih benar untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan bersyukur. Haleluya. Amin.